Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Di jalan kecil yang rimbun dengan tanaman hijau, dua sosok manusia, seorang pria dan seorang wanita, dengan satu di depan yang lain, berjalan perlahan. Suasana tenang menyelimuti mereka berdua. Di langit di atas kepala dua orang itu, dua sosok juga mengikuti jauh di belakang. Pada saat tertentu, wanita yang berada di depan yang lain berhenti berjalan. Tangannya yang halus dengan lembut memutar rambut hitam di depan dahinya. Dengan suara dingin, dia melontarkan beberapa kata dari bibir merahnya yang memikat, "Kalian berdua di atas. Apa kau tidak lelah terbang?" Petik 2. Meski suaranya tidak terlalu keras, dua sosok manusia di langit berhenti bersamaan beberapa saat kemudian. Mereka bertukar pandang dan hanya bisa perlahan mendarat di pohon besar di belakang Xiao Yan. "Hai tua, apa niatmu sekarang?" "Sampai sekarang, saya belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pil ungu pemulihan spiritual milik Anda." Xiao Yan dengan hati-hati mundur selangkah. Kepalanya menoleh ke arah Hai Bodong saat dia berbicara. Hai Bodong terkejut mendengar ini. Dia sedikit mengernyit saat tatapannya, yang mengandung rasa takut, menyapu Ratu Medusa yang bersandar di batang pohon, dengan santai bermain dengan daun yang tumbang. Dia merenung sejenak dan tersenyum pahit, "Anak kecil, karena kamu telah berhasil meninggalkan Mystic Cloud Sect, sepertinya kamu tidak membutuhkan aku untuk terus melindungimu mulai sekarang. Adapun pil ungu pemulihan spiritual, jika Anda dapat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan di masa depan, Anda dapat membantu saya memperbaikinya dan kemudian menemukan orang yang Anda percaya untuk menyerahkannya kepada saya. Untuk selanjutnya, saya kemungkinan akan terus berada di ibu kota." Petik 2. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan mengangguk dalam diam. Dia dengan sungguh-sungguh membungkuk ke arah Hai Bodong di pohon dan berkata dengan suara yang dalam, "Hai tua, apapun yang terjadi, aku, Xiao Yan akan mengingat bantuan yang telah kamu berikan padaku hari ini. Di masa depan, jika Hai tua memiliki masalah yang sulit diselesaikan atau perlu mengumpulkan orang, aku yang kecil akan menggunakan semua kekuatanku untuk membantumu jika itu dalam kemampuanku." Petik 2. Baiklah. Karena sudah begini, maka mari kita berpisah di sini. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat langsung datang ke klan primer di ibu kota." Hai Bodong tersenyum, menganggukkan kepalanya saat dia menjawab, "Iya, ingatlah, kawan kecil, aku mungkin tidak tahu apa hubunganmu dengan Ratu Medusa, tapi apapun yang terjadi, kau harus mengambil pendekatan yang lebih hati-hati saat menghadapinya." Kekejaman wanita ini jauh melampaui ekspektasi Anda. Sudut mata Hai Bodong sekali lagi melirik Ratu Medusa di depan mereka. Mulutnya bergerak sedikit dan suara yang begitu lembut yang tidak bisa didengar dibungkus oleh Doki dan diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk tanpa ada yang memperhatikan. "Selamat tinggal, anak kecil." Hai Bodong sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Dia kemudian melirik Ling Ying di sampingnya dan juga memberinya senyuman ramah. Setelah itu, dia mengepakkan sayap di punggungnya dan tiba-tiba melesat ke langit, menghilang di langit biru. "Tuan tua ini." Begitu dia mengirim Hai Bodong dengan matanya, Xiao Yan sekali lagi mengarahkan pandangannya ke Ling Ying yang tersenyum dan berkata dengan hormat, "Menurut perintah saya, misi saya selesai setelah Anda meninggalkan Mystic Cloud Sect. Oleh karena itu, saya juga harus kembali." Ling Ying tersenyum dan mengacungkan jempol ke arah Xiao Yan. "Anak kecil, kali ini, kamu melakukannya dengan baik. Anda memiliki keberanian." Petik 2. "Pak tua telah memberi saya terlalu banyak pujian. Aku yang kecil hanya menjadi berani karena hanya sedikit dari kamu yang mendukungku. Jika tidak peduli betapa beraninya saya tidak akan berani bertindak lancang di Mystic Cloud Sect." Xiao Yan tersenyum dan berkata. Ling Xiao tertawa terbahak-bahak saat menjawab, "Anak kecil, karaktermu adalah tipe yang kusuka. Namun, saya memiliki misi lain untuk diselesaikan dan tidak dapat terus tinggal lebih lama lagi."
Saya akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku yang dulu akan mengundangmu untuk minum bersamaku sesuka hati kita. Petik 2. Terima kasih banyak. Xiaoyan memperhatikan Ling Ying perlahan bangkit dan mengangguk sambil tersenyum. Selain itu, karena kami memiliki karakter yang mirip, saya akan meninggalkan beberapa kata untuk Anda. Sepasang sayap Yingling tiba-tiba berhenti. Dia melihat langsung ke Xiaoyan dan berkata dengan serius, benua Doqi sangat besar. Anda harus cepat dan membuat diri Anda lebih kuat. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki hak untuk memilih orang yang Anda cintai. Petik 2. Baiklah, hanya itu yang ingin saya katakan. Jaga dirimu. Kamu akan tahu arti dari kata-kataku ini di masa depan. Ling Ying melambaikan tangannya sementara tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Diiringi oleh suara angin kencang, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam kabur yang dengan cepat menghilang di cakrawala. Ah, semuanya sudah pergi. Xiaoyan berdiri di tempat dan menghela nafas lembut. Dia segera mengernyit sedikit ketika dia melihat Yingling yang telah menghilang ke cakrawala, merasa sedikit tidak yakin tentang kata-kata yang ditinggalkan pihak lain. Baiklah, kamu seharusnya sudah selesai mengucapkan selamat tinggal, bukan? Sementara Xiaoyan menatap dengan bodoh keluar angkasa, suara yang samar-samar menariknya kembali dari ketidaktahuannya. Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan memperhatikan Ratu Medusa, yang menggunakan sepasang matanya yang sangat indah untuk menatapnya. Dia menarik sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman yang agak jelek saat dia berkata dengan canggung, itu, Yang Mulia, mengapa Anda tidak berubah kembali? Berubah kembali. Ratu Medusa mengangkat alisnya saat dia menatap Xiaoyan dengan setengah tersenyum. Siapa bilang aku akan berubah kembali? Jangan bilang kalau kamu telah sepenuhnya berasimilasi dengan roh Heaven Swallowing Python. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit. Tinju di lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Ratu Medusa dengan samar menatap Xiaoyan. Perubahan kecil pada tubuhnya tidak bisa lepas darinya. Dia menegakkan tubuhnya dan meregangkan pergelangan tangannya yang malas. Lekuk tubuhnya yang memikat sangat menusuk mata. Namun, Xiaoyan saat ini tidak berani meninggalkan pandangannya ke tempat-tempat itu dengan cara yang sombong. Selama dia melakukan langkah yang tidak tepat sedikit pun di depan orang ini yang ditakuti bahkan oleh orang yang kuat seperti Yun San, pihak lain dapat langsung mengambil nyawanya. Sebagai harga menyelamatkanmu, anak kecil itu tidak akan bisa muncul selama 3 hari. Senyuman tipis terlihat di bibir Ratu Medusa. Jelas, dia sangat puas dengan pertukaran mereka kali ini. Oh, Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia memutar matanya dan tersenyum sambil berkata, kalau begitu, apakah Ratu Medusa berencana menggunakan bentuk manusia untuk mengikutiku selama 3 hari ini? Jangan memikirkan hal-hal lucu, itu akan membuatmu kehilangan hidupmu. Ratu Medusa menggerakkan kakinya, membawa angin harum unik yang menyebabkan api naik di dalam perut orang. Dia tiba di depan Xiaoyan. Cara tersenyumnya itu, bagaimanapun, menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan menjadi kaku. Tangan putih saljunya tiba-tiba terulur di depan Xiaoyan. Tangan kecil yang halus, lembut, dan halus itu memberi orang dorongan untuk menggigitnya. Berikan itu padaku, Ratu Medusa berkata dengan lembut dan lembut. Benda apa? Wajah Xiaoyan bingung tentang ini. Formula obat untuk pil roh pencairan. Ratu Medusa perlahan dan dengan santai membebaskan Xiaoyan dari ketidaktahuannya. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak. Xiaoyan segera tersenyum pahit dan menghela nafas. Tangannya dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya dan formula obat untuk pil roh pencairan, yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk diperoleh dengan mudah diserahkan ke tangan pihak lain dengan cara ini. Tangan halus Ratu Medusa memegang formula obat untuk pil roh pencairan. Untuk pertama kalinya, emosi yang menyarankan dia tidak bisa menunggu lagi muncul di wajah Ratu Medusa yang mempesona itu. Tangannya membuka formula obat dan matanya yang indah membaca secara detail efek dari pil roh pencairan yang telah terekam di dalamnya. Beberapa saat kemudian,
dia menghembuskan nafas panjang. Dia melipat formula obat, melambaikan jarinya yang halus dan formula obat mulai berputar dengan cepat di atas tangannya. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya saat dia melihat Ratu Medusa yang turun ke dalam keheningan. Dia pun hanya bisa diam saja. Pah, gulungan obat yang berputar tiba-tiba mengenai dengan lembut di tangannya. Ratu Medusa mengangkat sepasang mata cantik yang menyihir itu, yang menyebabkan orang tanpa sadar terobsesi dengan mereka. Dia menatap Xiaoyan dan melambaikan formula obat di tangannya padanya. Dia bertanya, "Kamu seharusnya sudah melihatnya, kan?" "Iya." Xiaoyan dengan jujur mengangguk. "Bisakah kamu memperbaikinya?" Ratu Medusa dengan lembut bertanya. Pada saat ini, Xiaoyan bisa merasakan bahwa napas mantan diam-diam telah dipercepat. "Saya hanya seorang alkemis yang bahkan bukan di tingkat keempat. Pil roh pencairan, ini adalah pil obat tingkat 6. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengulurkan tangannya. Namun, sebelum kata-katanya jatuh, dia diinterupsi oleh tawa dingin dari sisi yang berlawanan. "Meskipun semangat saya telah ditekan oleh Heaven Swallowing Python, saya samar-samar menyadari beberapa hal tentang Anda. Saat itu, bukankah pil obat yang Anda berikan kepada Hai Bodong untuk membuka segel yang telah saya tempatkan juga dari tingkat 6? Saya mungkin tidak yakin mengapa kadang-kadang kekuatan Anda tidak selaras dengan sebelumnya. Saya jelas tahu bahwa Anda dapat memperbaiki pil obat tingkat 6. Petik 2. Jika Anda mampu memperbaiki pil obat tingkat 6, Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Jika Anda benar-benar tidak bisa, saya tidak keberatan di tempat ini." Tangan Ratu Medusa dengan lembut memotong leher Xiaoyan. Yang terakhir segera merasakan lehernya menjadi dingin dan dia buru-buru menyentuhnya. Dia terkejut saat menyadari bahwa tetesan darah merah segar benar-benar muncul di lehernya. Apa yang dikatakan Old Hai benar. Wanita ini benar-benar kejam. Xiaoyan menelan seteguk air liur saat dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Setelah merenung sejenak, dia tidak lagi terus menyembunyikan informasi itu. Dia menatap langsung ke Ratu Medusa. "Baiklah, saya dapat membantu Anda menyempurnakan pil roh pencairan. Tapi keuntungan apa yang bisa saya dapatkan?" Petik 2. Manfaat. "Aku bisa melupakan masalah kamu menyinggung perasaanku sebelumnya." Ratu Medusa berkata dengan lemah. Kalau begitu, kamu bisa mencari orang lain untuk memperbaikinya." "Saya tidak tertarik." Sudut mulut Xiaoyan melengkung saat mendengar ini saat dia tertawa terbahak-bahak. Mata indah Ratu Medusa sedikit menyipit. Niat membunuh sedingin es perlahan menyelimuti dirinya. Energi 7 warna tiba-tiba melonjak dari tangannya yang halus seperti gelombang air. Dia menyaksikan gelombang 7 warna seperti air dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum, "Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan persyaratan dengan saya? Jika kamu benar-benar membunuhku, aku takut roh Heaven Swallowing Python juga akan langsung melancarkan serangan balik, bukan?" Xiaoyan mundur selangkah. Api berwarna hijau diam-diam muncul di tangannya yang tertutupi lengan bajunya. Niat membunuh yang menyelimuti Ratu Medusa tiba-tiba menjadi lamban. Dia mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, "Kamu memang cukup cerdas untuk benar-benar tahu bagaimana mengandalkan hubunganmu dengan Heaven Swallowing Python untuk menekanku." Melihat ini, Xiaoyan menghela nafas lega. Dari kelihatannya, tampaknya Heaven Swallowing Python masih memiliki beberapa kegunaan dalam menekan Queen Medusa. "Saya bukan seseorang yang akan memeras uang dalam jumlah besar dari orang lain. Namun, usaha yang mulia untuk menangkap serigala putih dengan tangan kosong tidaklah baik. Memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah hal yang sangat merepotkan dan melelahkan. Namun, Anda ingin saya berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya hanya dengan menyebutkan secara santai dari Anda. Di mana Anda dapat menemukan hal yang begitu baik di dunia ini? Apa kau tidak setuju, Ratu Medusa?" Xiaoyan tampak agak tidak berdaya saat dia berbicara. Memanfaatkan serigala putih dengan tangan kosong untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu tanpa imbalan yang sesuai.
Berhentilah memberi saya lidah fasih Anda ini. Katakan saja padaku kondisimu. Ratu Medusa berkata dengan lemah. Sekarang Hai Bodong dan Tuan Tua Lingying telah pergi, saya tiba-tiba tidak lagi merasa aman. Xiao Yan mengusap kepalanya dan tertawa dengan canggung. Selama Ratu Medusa bersedia berjanji untuk melindungi diriku yang kecil selama 3 tahun, aku akan membantumu menyempurnakan pil roh mencair, apapun yang terjadi. Cek-cek, melindungimu selama 3 tahun. Senyuman segera muncul di wajah cantik Ratu Medusa yang mempesona. Tangannya dengan lembut diletakkan di bahu Xiao Yan. Senyumannya sangat menyentuh. Kalau begitu, bukankah lebih baik mengambil risiko ditekan oleh Heaven Swallowing Python dan membunuhmu sekarang? Dengan kata lain, tidak ada yang perlu didiskusikan. Xiao Yan menarik bahunya ke belakang dan melebarkan tangannya. Baiklah, kamu bisa melupakan pikiran tidak realistis itu. Saya tidak sebodoh Hai Bodong. Aku akan memberimu waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun ini, saya tidak akan menjadi pejuang Anda. Saya hanya akan keluar dan membantu Anda menyingkirkan masalah hanya ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda akan mati. Di waktu lain, saya mungkin mengambil tindakan jika suasana hati saya baik. Tentu saja, jika Anda tidak dapat mengambil pil roh pencairan dalam waktu 1 tahun ini, jangan salahkan saya karena kejam. Ini adalah kondisi saya. Apakah kamu setuju atau tidak? Ratu Medusa berkata dengan sikap yang agak tidak sabar. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia akhirnya mengangkat kepalanya lama kemudian untuk melihat wajah cantik Ratu Medusa yang sudah mengandung sedikit niat membunuh dingin. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Baik, mendengar ini, niat membunuh di wajah cantik Ratu Medusa segera berubah menjadi senyuman lembut yang mempesona. Saat Xiao Yan menatap Ratu Medusa yang telah menarik niat membunuhnya hanya dalam sekejap, dia hanya bisa tertawa getir. Wanita ini memang tidak hanya mengandalkan reputasinya untuk menyebabkan begitu banyak orang kuat di Kekaisaran Jia Ma sangat takut padanya. Kemana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Ratu Medusa mengembalikan formula pil roh mencair ke Xiao Yan dan bertanya secara acak. Xiao Yan dengan hati-hati menerima formula obat. Dia merenung sejenak sebelum berkata, saya pikir saya akan melakukan perjalanan kembali ke kota Wultan dulu. Setelah itu, saya mungkin harus meninggalkan Kekaisaran Magia untuk jangka waktu tertentu. Petik 2. Meninggalkan Kekaisaran Mama, ya. Ratu Medusa sedikit mengernyit setelah mendengar ini sebelum segera mengangguk sedikit. Dia dengan malas berkata, terserah kamu. Bagaimanapun, beberapa pemimpin dalam ras Snake People itu dapat mengambil alih sementara waktu saat aku tidak ada. Sampai Anda menyempurnakan pil roh pencairan, saya akan terus mengikuti Anda. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat bahwa dia tidak menentang rencananya. Tangannya dengan lembut menepuk penggaris hitam besar di punggungnya dan tersenyum saat dia berkata, karena sudah seperti ini, ayo kita pergi. Masalah dengan Mystic Cloud Sect sudah berakhir. Saat ini Anda seharusnya tidak terburu-buru untuk beberapa waktu, bukan? Saat kami melewati beberapa kota besar selama perjalanan kembali ke kota Wultan, bantu saya mencari bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roh pencairan. Ratu Medusa berkata dengan lemah. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia sedang mendiskusikan caranya, namun nadanya tidak memungkinkan Xiao Yan untuk menolak saran itu. Sehubungan dengan ini, Xiao Yan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Matanya menatap ke wajah Ratu Medusa yang mempesona dan mempesona itu sebelum mengangkat bahunya dan berkata, aku menyarankan agar kamu menutupi wajahmu ketika kamu memasuki kota. Jika tidak, akan ada beberapa masalah yang tidak perlu yang akan menyebabkan cukup pusing. Petik 2. Ratu Medusa menganggukkan kepalanya sedikit. Dia berbalik dan perlahan berjalan di sepanjang jalan kecil di dalam hutan lebat. Xiao Yan mengangkat bahu sambil menatap sosok melengkung dan menarik itu. Dia menoleh dan pandangannya beralih ke tepi penglihatannya, di mana sebagian tangga batu berwarna hijau terlihat.
Pandangannya perlahan bergerak ke atas dan akhirnya berhenti di puncak gunung yang diselimuti kabut. Setelah terdiam beberapa saat, dia menghela nafas lembut. Perjanjian yang telah mengikatnya selama 3 tahun ini akhirnya selesai. Saat target 3 tahun yang membuatnya berusaha dan berjuang memudar, hatinya tiba-tiba terasa agak kosong. Namun, kerugian ini tidak berlangsung lama. Senyum anggun seorang wanita muda tiba-tiba muncul di benaknya menyebabkan senyum hangat muncul di wajahnya. Sun Er, apakah kamu hidup dengan baik di sana? Tunggu aku, Xiao Yan dengan lembut bergumam. Segumpal panas membumbung di dalam hatinya saat dia memikirkan wanita muda yang sudah hampir 2 tahun tidak dia temui. Xiao Yan berbalik, tatapannya melirik sosok bergerak yang sudah berjalan keluar dari hutan lebat. Sambil tersenyum, dia buru-buru mengejarnya. Xiao Yan tidak kembali ke ibu kota setelah meninggalkan Gunung Mistik Laut. Sebaliknya, dia dan Ratu Medusa mengubah arah mereka dan terbang menuju kota Wutan. Jarak antara ibu kota dan kota Wutan hampir setengah kerajaan jauhnya. Bahkan dengan kecepatan terbang Xiao Yan dan Ratu Medusa, untuk menempuh jarak yang sangat jauh ini akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari. Selain itu, karena permintaan Ratu Medusa, Xiao Yan harus berhenti setiap kali mereka melewati kota-kota besar dan menunggu rumah lelang dan pameran dagang dibuka. Sebagai hasil dari semua ini, waktu yang mereka ambil untuk perjalanan mereka bertambah banyak. Beruntung perjanjian 3 tahun saat ini telah berakhir, dan Xiao Yan telah lolos dari jenis kehidupan di masa lalu di mana dia harus memeras sepanjang waktu yang dia miliki. Sepanjang jalan, dia tidak memiliki kendala atau beban di hatinya. Dia bergoyang dengan santai, tampak sangat santai. Selama 3 hari dia terburu-buru pulang, mereka berdua mungkin telah berlama-lama di beberapa kota besar untuk beberapa waktu, tetapi Ratu Medusa agak kecewa karena mereka bahkan tidak menemukan salah satu bahan obat unik yang diperlukan untuk memurnikan pil roh mencair. Dia juga tidak berdaya dalam hal ini. Lagi pula, jika begitu mudah menemukan bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6, nilainya juga tidak akan semahal itu. Keduanya berjalan dan berhenti di sepanjang jalan, seperti seekor kuda berjalan mengamati bunga. Namun, Xiao Yan agak terkejut bahwa Ratu Medusa masih tidak berubah kembali menjadi bentuk Heaven Swallowing Python, meskipun 3 hari yang dia sebutkan sudah berakhir. Sehubungan dengan ini, dia menjelaskan bahwa dia telah berdiskusi secara pribadi dengan roh Heaven Swallowing Python, dan dengan demikian menunda waktu dia untuk berubah kembali. Xiao Yan mungkin merasa agak heran dengan penjelasan ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak berubah kembali, apakah dia memiliki kemampuan untuk memaksanya melakukannya? Ketika saat itu tiba, tamparan akan datang. Muntah darah dan terluka parah akan menjadi masalah kecil saat itu. Saat waktu berlalu dengan tenang, Xiao Yan dan Ratu Medusa semakin dekat ke wilayah kota Wutan. Karena mereka tertunda karena mencari bahan obat, hampir 5 hari telah digunakan untuk perjalanan yang awalnya hanya 2-3 hari. Kota Heian, kota besar di Provinsi Utara Kekaisaran Jiama. Dari sini, tidak jauh dari kota Wutan. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Ratu Medusa, mereka seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah hari. Karena kota ini terkenal dengan bahan obat di wilayah utara, bagaimanapun, Ratu Medusa dengan sigap mendarat tanpa meminta pendapat Xiao Yan. Di pinggiran kota, dia menggunakan benang hijau tipis untuk menutupi wajahnya sebelum dia dengan megah berjalan menuju kota Heian. Di belakangnya, Xiao Yan hanya bisa, dengan sikap pasrah, menahan keinginannya untuk pulang, dan tanpa daya mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan ke kota. Selama waktu itu, tidak ada yang datang untuk menghentikan mereka. Meskipun mata para prajurit yang menjaga kota tanpa sadar dan berulang kali menyapu tubuh Ratu Medusa yang dewasa dan indah, aura tinggi dan mulia miliknya menyebabkan para prajurit yang siap membuat masalah bahkan tidak berpikir untuk melangkah maju untuk menginterogasi mereka. Setelah memasuki kota, Xiao Yan memimpin jalan dan berjalan di sepanjang jalan.
Setelah itu, dia memasuki sebuah restoran di mana lalu lintas manusia cukup banyak. Orang-orang di bagian utara kekaisaran adalah orang-orang yang kokoh, oleh karena itu hanya mungkin untuk melihat restoran seperti itu secara umum di wilayah utara kekaisaran. Tidak umum melihat mereka di tempat-tempat mewah seperti ibu kota. Orang-orang dari semua perdagangan berkumpul di restoran seperti itu. Banyak berita dan informasi di antara orang biasa di kekaisaran tersebar dari tempat-tempat seperti itu. Oleh karena itu, dengan cepat dapat memberitahu Xiao Yan di mana variasi bahan obat terbaik dan terluas berada di dalam kota. Mereka berdua masuk ke restoran dan duduk di meja di samping jendela. Ratu Medusa menopang pipinya dengan tangannya saat matanya yang cantik menatap keluar jendela. Ekspresinya menunjukkan ketidakpedulian dan ketidakpedulian. Selama beberapa hari ini, semua urusan tentang mendapatkan informasi sepenuhnya ditangani oleh Xiao Yan. Melihat cara miliknya ini, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan memanggil seorang pelayan wanita. Setelah memesan anggur, yang tidak terlalu kuat, dia berdiri dan menuju ke beberapa tempat yang ramai dengan orang. Setelah melakukan ini lagi dan lagi untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya menarik diri kembali ke meja dengan wajah berkeringat. Dia menatap Ratu Medusa yang dengan nyaman menyesap anggur dan tidak bisa menahan desahan tanpa semangat. Bukankah wanita ini sedikit terlalu sombong? Bagaimana itu? Sudahkah Anda bertanya dengan jelas? Mata cantik Ratu Medusa melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Konon ada aula herbal yang sangat terkenal di kota ini. Ada beberapa stok bahan obat langka di sana. Hanya saja harganya sangat mahal. Xiao Yan mengangkat cangkir anggurnya dan menuangkannya ke mulutnya sebelum menggeram. Beristirahat. Setelah ini, kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya. Ratu Medusa mengangguk puas saat dia menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan dengan lembut menepuk penggaris hitam di punggungnya, tapi terlalu malas untuk terus berbicara. Hei, pernahkah kamu mendengar tentang masalah yang berkaitan dengan Mystic Cloud Sect? Saat Xiao Yan dan Ratu Medusa sedang beristirahat dengan tenang, suara rahasia bisa terdengar tidak jauh dari meja mereka, menyebabkan Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Ci, kamu sedang berbicara tentang masalah pemuda bernama Xiao Yan yang membuat kekacauan besar di Mystic Cloud Sect, bukan? Seorang pria mengerutkan bibirnya dengan jijik pada temannya yang memiliki wajah tampak misterius. Kamu sudah tahu tentang itu. Orang yang berbicara sebelumnya langsung terkejut saat dia bertanya dengan malu-malu. Masalah sebesar ini sudah tersebar sekitar 2 hari lalu. Xiao Yan itu mengalahkan pemimpin sekte junior Mystic Cloud Sekte Nalan Yanran dalam pertandingan resmi. Kudengar itu sepertinya karena Nalan Yanran membatalkan pertunangan mereka 3 tahun lalu. Melihatnya sekarang, berita tentang Nalan Yanran yang diceraikan paksa oleh Xiao Yan saat itu memang memiliki beberapa keandalan untuk itu. Melihat kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini, dia lebih dari cukup untuk layak menikah dengan Nalan Yanran. Petik 2. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, tampaknya Mystic Cloud Sect ingin mempertahankan Xiao Yan dengan paksa. Hihi, meskipun dia muda, orang-orang kuat di belakangnya benar-benar menakutkan sampai membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Saya telah mendengar bahwa dalam pertempuran saat itu, tidak hanya 2 Do Huang yang kuat, tetapi juga Ratu Medusa dari ras Snake People muncul. Mystic Cloud Sekte mungkin telah menggunakan semua upaya mereka, tetapi mereka masih membiarkan Xiao Yan pergi dengan utuh. Petik 2. Ratu Medusa. Ketika kata ini keluar dari mulutnya, orang-orang di sekitarnya berseru. Hihi, menurut informasi yang dapat dipercaya, bahwa Xiao Yan juga juara pertemuan akbar alkemis musim ini. Tatapan kaget yang mengelilinginya menyebabkan kesombongan pria itu mengembang. Dia tertawa dan sekali lagi mengungkapkan informasi yang mengejutkan. Bukankah juara Grand Meeting Alkemis disebut Yan Xiao? Suara lembut tiba-tiba muncul. Yan Xiao, Xiao Yan.
Bukankah dia jika kita membacanya secara terbalik? Haha. Pria itu dengan sombong berkata sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya untuk sesaat kosong. Segera, mereka tiba-tiba menyadari. Meskipun masalah tentang nama ini tidak ada artinya setelah disebutkan, orang normal seperti apa yang tidak lebih baik untuk dilakukan, selain membaca nama secara terbalik. Orang ini benar-benar luar biasa. Di usia seperti itu, dia telah melakukan hal-hal yang mengguncang bumi. Di masa depan, setelah dia dewasa, bukankah dia akan menjadi lebih luar biasa? Pria itu dengan kasar menuangkan anggur gandum yang kuat ke dalam mulutnya dan mendesah karena iri. Pria mana yang tidak memiliki impian berdarah panas untuk melakukan sesuatu yang besar? Karena kemampuan mereka yang terbatas, bagaimanapun, banyak orang ditakdirkan untuk hanya berfantasi tentang hal-hal seperti itu. Xiao Yan agak tertegun mendengar percakapan yang dikirimkan, dan tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa masalah di Mystic Cloud Sect telah benar-benar menyebar ke sisi lain kekaisaran hanya dalam beberapa hari. Kamu sekarang adalah orang terkenal. Ratu Medusa mengguncang cangkir anggur di tangannya dan menggoda. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan berkata, saya tidak tertarik dengan hal seperti itu. Baiklah, mari kita pergi dan melihat apakah balai ramuan memiliki bahan obat yang kita butuhkan. Petik 2. Iya. Xiao Yan dan Ratu Medusa berdiri dan hendak meninggalkan restoran ketika percakapan dari meja di samping mereka sekali lagi ditransmisikan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Xiao Yan itu sepertinya seseorang dari klan Xiao di kota Wutan, bukan? Itu benar, klan Xiao benar-benar bisa menunjukkan wajah mereka kali ini. Dengan anggota klan ini yang merupakan orang yang benar-benar menakutkan, siapa di wilayah utara yang berani tidak menghormati klan Xiao? Petik 2. Hihi, mungkin tidak begitu. Secara kebetulan, saya baru saja datang dari kota Wutan beberapa waktu yang lalu. Saya mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah selama 2 hari ini. Petik 2. Sebenarnya ada seseorang yang berani pergi ke klan Xiao untuk mencari masalah saat ini. Petik 2. Saya tidak yakin tentang ini. Klan Xiao sangat ketat menjaga rahasianya. Saya juga tidak yakin tentang berita pastinya. Pria itu menggelengkan kepalanya sebelum menurunkannya untuk meminum seteguk anggur gandum. Namun, dia tiba-tiba terdiam. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap pemuda berjubah hitam yang muncul di depannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti tubuh yang terakhir, menyebabkan dia, yang hanyalah bintang 2 doze menelan seteguk air liur. Dia dengan hati-hati berkata, Tuan ini, apakah ada yang salah? Apa yang baru saja kamu katakan, masalah apa yang dihadapi klan Xiao? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Aku yang kecil tidak terlalu yakin. Saya hanya mendengar bahwa pertarungan yang terlalu intens telah meletus di klan Xiao 2 hari lalu. Setelah itu, klan Xiao menolak ada tamu luar yang masuk. Apalagi, sejak hari itu, pemimpin klan Xiao Zhan yang sering tampil tidak lagi muncul. Saya pikir dia harus menyelesaikan masalah di dalam klan. Pria itu berkata dengan gelisah. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi gelap dan serius. Hatinya tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pria itu, dia berbalik dan buru-buru menuruni tangga bersama Ratu Medusa. Senjata di punggung orang itu agak aneh. Satu orang tiba-tiba berkata dengan suara lembut saat mereka melihat Xiao Yan yang menghilang dari tempat tangga itu berada. Senjata, penggaris. Pria itu sebelumnya terkejut. Tiba-tiba, dia tampak teringat sesuatu. Sebuah kejutan berangsur-angsur muncul di wajahnya saat dia berteriak tanpa sadar, dia adalah Xiao Yan. Dia sebenarnya semuda ini. Petik 2. Xiao Yan saat ini secara alami tidak memperhatikan keributan di restoran di atas. Setelah menuruni tangga, dia berdiri di jalan dan mengerutkan alisnya dengan erat. Dia menatap Ratu Medusa dan berkata, saya tidak bisa tinggal di sini. Saya harus kembali ke kota Wutan sekarang. Petik 2.
Mendengar ini, alis Ratu Medusa dengan lembut disatukan. Dia dengan lemah berkata, "Mari kita lihat toko obat di sini dulu. Jika ada bahan obat yang saya butuhkan." Saya berkata, "Saya ingin kembali ke kota Wutan sekarang." Tatapan Xiaoyan tajam saat dia menatap Ratu Medusa sambil menyuarakan setiap kata dengan jeda saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ratu Medusa terkejut dengan sikap Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi tegas. Selama beberapa hari ini, Xiaoyan tidak pernah menentang apa yang dia katakan. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar akan membantahnya saat ini. Ini menyebabkan Ratu Medusa, yang identitasnya adalah Ratu Ras, menjadi sedikit marah. Ratu ini ingin menemukan bahan obat. Muridnya yang menyihir menatap dingin ke arah Xiaoyan saat Ratu Medusa perlahan berkata. Mata Xiaoyan menatap tajam ke sepasang murid yang menyebabkan pria terobsesi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan di bawah tatapan kaget Ratu Medusa, dia dengan erat meraih tangan halusnya yang begitu lembut sehingga tampak seperti tanpa tulang. Sebelum yang terakhir hendak meledak, dia dengan dingin berkata, "Jika kamu menginginkan pil roh pencairan, maka jangan mengudara milik seorang ratu di depanku. Sebelumnya, saya menghormati Anda karena Anda telah membantu saya melarikan diri. Jika Anda terus mengganggu saya dengan menjengkelkan dan menjadi tidak masuk akal, jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah Anda." Petik 2. Pergilah. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan menariknya dan dengan cepat berlari ke arah luar kota. Ratu Medusa tampaknya menderita guncangan hebat karena ledakan Xiaoyan yang tiba-tiba, yang sangat berbeda dari periode waktu sebelumnya. Saat ini, dia sebenarnya tidak memiliki reaksi apapun. Hanya matanya yang membawa beberapa keterkejutan saat dia menatap yang pertama. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang berani mengaum padanya dengan cara yang begitu sengit mengingat statusnya. Untuk sesaat, emosi di mana dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis tiba-tiba muncul di hati Ratu Medusa. Sudah berapa tahun sejak dia diperlakukan seperti ini oleh seseorang. Selain itu, ini dari seorang dado si muda yang bisa dia kirim terbang hanya dengan tamparannya. Apakah dia berpikir bahwa hidupnya terlalu lama? Xiaoyan menarik Ratu Medusa dan lari keluar kota. Dia dengan cepat memanggil sayap awan ungu dan dengan cepat terbang menuju kota Wutan. Dengan memaksakan diri hingga batasnya, garis besar kota yang sebagian terlihat samar-samar muncul di hadapan Xiaoyan hanya dalam 2 jam. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.